Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin request sahamnya untuk dibahas di sini juga, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Nah, cara bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest itu udah saya kasih linknya di deskripsi di bawah, jadi tinggal diklik aja lalu langsung join. Memang terbatas ya setiap harinya, jadi siapa cepat dia dapat. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan juga atau mendapatkan bisa mencari ya saham-saham yang berpotensi untuk ditradingkan besok hari. Disclaimer dulu sebelum mulai, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi kita akan ke Telegram. Nah, ini adalah tampilan Telegram saya. Semua akses untuk fasilitas Wisdom and Invest, baik chart ataupun screenernya itu hanya melalui Telegram ya. Jadi bagi yang belum punya Telegram, jangan lupa untuk di-download dan di-install dulu. Dan bila teman-teman merasa cocok dengan tools ini atau fasilitas ini, bisa teman-teman dapatin dengan dua cara. Yang pertama dengan cara berlangganan, dan itu paketnya ada beberapa jenis, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya. Satu lagi caranya adalah teman-teman bisa dapatkan secara gratis nih, yaitu mudah banget caranya. Tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah, rekanannya Wisdom and Invest itu ada JUC, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Dan ketiganya kita juga pakai sendiri ya, sehingga ini memang aplikasi sekuritasnya memang cocok dan enak untuk digunakan dalam tradingnya sehari-hari. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum mulai ke saham yang teman-teman request, saya akan kasih review dulu tentang kondisi indeks kita tuh seperti apa ya. Dan saya akan menganalisa dari beberapa faktor, misalnya dari teknikalnya. Jadi chart yang saya gunakan ini adalah chart dari chart win, dan itu untuk menganalisa dari sisi teknikalnya. Nanti kita juga akan cek dari sisi foreign flow-nya ya. Oke. Dari sisi teknikal, kemarin itu kan dia mantul dari MA200, ini momentumnya juga sudah mulai berubah menjadi merah tua. Dia breakout juga dari candle yang di sini. Nah, sekarang dia lagi testing resist nih, area resist trend sekaligus ada garis win line-nya. Juga ada resist ya di sebelah sini 7128. Jadi dia harus berjuang dulu apakah dia akan segera breakout di sini atau barangkali dia mau sideway dulu. Jadi bisa aja ya. Seperti di sini dia langsung breakout, bikin higher high terus, sempat konsolidasi sebentar di area sini tapi akhirnya breakout lagi. Kalau dia strong, apalagi terutama kalau inflow dari foreign-nya masuk lagi, maka artinya berpotensi ini berpeluang untuk naik kembali dan testing area resistnya, atau bahkan mungkin akan dites lagi all time high-nya indeks kita di 7376. Nggak ada yang mustahil ya. Jadi walaupun kondisi kalau Dow-nya kurang oke, tapi kita punya mungkin lebih baik. Jadi memang sekarang mulai tidak begitu mengikuti ya. Kalau chart dari Dow kelihatannya sedang downtrend dan di testing terus supportnya jebol, support lagi, tes lagi supportnya. Kalau indeks kita secara majornya ini sebetulnya sedang sideways. Jadi memang tidak searah atau bentuk chartnya juga tidak sama gitu. Mudah-mudahan jadi besok mudah-mudahan dia bisa breakout dan at least dia akan kembali lagi ke area sebelah sini di 72 sekian ya. Kita lalu cek kembali foreign flow-nya seperti apa. Hari ini ada inflow lagi yang cukup lumayan. Kalau kemarin sampai nggak kelihatan, hari ini lumayan ya, ada barnya. Mudah-mudahan akan inflow terus sampai dia kembali testing ke area 7.200-an. Oke, jadi indeksnya cukup oke, lagi dites aja nih resistnya. Kalau misalnya dia tidak bisa breakout dari resist, berarti dia akan sideway dulu. Sideway-nya berarti di area sebelah sini. Nah, itu range pergerakan indeks kita untuk sementara. Jadi kita akan pantau lagi ya ke depannya indeks kita seperti apa. Tapi mudah-mudahan selama inflow dari asing ada masuk, maka masih oke. Kalau ada inflow dari asing, maka teman-teman boleh nih incar saham-saham, terutama saham blue chip yang ada inflow asingnya.
Nanti kita juga akan bahas itu, tapi di belakang. Kita bahas dulu saham pertama yang udah di request oleh teman-teman, yaitu saham Indi. Ini cukup menarik karena Indi itu juga ada foreign flow-nya. Secara teknikal, dia masih berupa titik pink momentumnya. Jadi cara gampang untuk ingatnya itu ya, eh, paling pertama kita pantau yang kita lihat itu adalah momentumnya dulu. Kalau momentumnya merah berarti jelek. Kalau dia udah berubah jadi merah tua, artinya potensi reversal, terutama kalau di area support ya. Jadi kalau momentumnya berubah menjadi merah dan dia di area support, berpotensi untuk reversal ke atas dulu. At least dia sideways atau dia bisa aja berbalik arah, malah berbalik arah jadi uptrend. Kalau momentumnya berwarna biru Ben-Hur, terutama semakin meningkat, itu yang bagus, itu justru yang kita cari. Kalau momentumnya berwarna titik pink seperti ini, artinya dia sideways. Jadi gampang banget ya. Hanya ada 3 warna, dan ini bisa teman-teman lihat dulu. Jadi begitu lihat chart, yang pertama kita lihat adalah momentumnya dulu. Dia lagi apa? Jadi si ini momentumnya sih belum berubah menjadi biru Ben-Hur, tapi sudah mulai ada nih, mulai biru ya, biru walaupun sedikit aja. Dia lagi di area resist, jadi harus watch out besok. Kalau misalnya dia tidak mampu bikin higher high lagi, dia malah bikin ekor atau malah bikin shooting star. Maka jangan lupa untuk taking profit ya, karena memang dia belum ada momentum, masih ada potensi dia akan sideways. Seperti di area sebelah sini, dia juga masih area sideways ya, masih dites-tes dulu resistnya. Jadi bisa aja besok dia koreksi, habis itu dia tes lagi 3320-nya. Dia koreksi, tes lagi, habis itu baru breakout. Jadi nggak selalu dia akan langsung breakout. Tapi kalau dia breakout besok, terutama dengan volume juga, kita bisa dibantu dengan haki-haki ya, melihat dia strong atau enggak. Kalau dia breakout, maka oke. Berpotensinya seperti ini. Jadi kita lihat apakah dia mampu breakout. Yang penting teman-teman harus ingat pasang trailing stop-nya ya. So far masih bagus. Resistnya tadi udah di 3340 hari ini high-nya. Maka itu akan menjadi resistnya. Dengan supportnya kita pakai low aja hari ini, yaitu 3140. Selama dia di atas 3140, artinya dia belum bikin lower low. Itu masih oke. Jadi candle uptrend itu biasanya selalu bikin tangga ke atas. Jadi bisa aja kayak begini ya. Nah, ini juga bisa begini. Jadi besok teman-teman lihat tuh, dia akan ke bawah atau dia akan ke atas. Kalau dia ke bawah disertai apalagi ya dengan volume yang besar seperti ini, maka jangan lupa untuk exit dulu. Jangan lupa di taking profit. Kita lihat foreign flow-nya, ini bagus sekali. Ini 3 candle. Ini waktu itu juga 3 candle yang di sini, ini juga ada inflow. Habis itu uh, outflow sebentar. Mudah-mudahan sih tetap lanjut. Kita cek juga kakinya ya. Tuh, kakinya hari ini bagus. Cuma secara rata-rata lebih bagus lagi kalau dia grafiknya terus meningkat. Maka artinya cukup serius. Kalau dia hanya 1 hari, artinya belum serius-serius banget. Ini ada spike di 5 menitnya saat dia lagi sideways. Sini juga ya. Sebelah sini. Dan grafik HK-HQ-nya itu semakin meningkat. Artinya masih oke. Kalau sudah mulai banyak nih merah-merah dan semakin menurun grafiknya, itu artinya sudah mulai ada yang buang barang. Jadi hati-hati. Yang penting teman-teman pasang trailing stop aja. And then kita lanjut ke saham kedua ACST. Untuk ACST, ini tidak begitu liquid. Total transaksi di bawah 1 miliar dan rata-rata transaksi itu di 5 miliar. Hari ini momentumnya berubah menjadi merah tua, seperti yang tadi saya info di depan. Paling gampang kita notisnya adalah yang kita lihat duluan itu momentumnya. Kalau momentumnya berubah menjadi merah tua, berarti berpotensi untuk reversal. At least dia mau testing dulu lah resistnya. Yang mau spec buy itu silakan karena dia lagi di support ya. Dia udah nggak bikin lower low lagi. Jadi 3 candle ini dia sudah bergerak sideways dengan supportnya tentu di low ini. Untuk ACST,
Di 170 itu adalah supportnya dan resistnya di 182. 182. Jadi dia lagi konsolidasi di area 170 sampai 182. Ini kok nol sih? 182 ya. 170, 182. Tuh, ini ada resistnya tuh, angkanya di sebelah sini. Jadi berpotensi ya, karena dia sudah mulai momentumnya berubah dan ada pixel 1, bisa jadi besok dia bisa breakout dan testing at least MA200-nya atau dia testing garis win line-nya. Jadi resist selanjutnya, resist terdekat 182, resist selanjutnya adalah di 186 atau MA200-nya dan 189 juga apa nih garis win line-nya 191. Jadi itu resistnya, supportnya di 170. Kalau dia breakdown dari 170, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Kita lanjut ke Raja. Untuk Raja, Raja momentumnya berubah juga menjadi merah tua, sama ya seperti kemarin, ini semakin mengecil, jadi masih oke. Mudah-mudahan dia akan testing lagi nih resist 1230-nya. Selama dia di atas garis win line ini masih oke, maka garis win line itu akan menjadi supportnya. Ini sama seperti di sini ya. Saat di sini dia lagi sideway, akhirnya dia breakout. Nah, ini juga saat itu dia sideway di sini, habis itu dia breakout. Selama dia bikin higher high ini masih oke. Dengan supportnya di garis win line 1050 juga ya, ini masih inside bar ya. Artinya support candle kemarin juga, low candle kemarin itu juga menjadi support. 1030. Jadi supportnya 1030 sampai 1050. Kalau dia di atas garis win line artinya dia masih oke. Kalau dia breakdown dari 1030 artinya dia mulai bikin lower low jadinya jelek ya. Ini inside bar jadi bisa aja dia konsol dulu sebentar. Habis itu baru dia akan testing resist. Tentu high hari ini 1150 kalau dia breakout artinya dia akan testing 1230-nya. Ini Raja masih oke. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk pasang trailing stop. Kalau tiba-tiba berbalik arah, mau taking profit dulu, silakan. Toba. Toba. Toba masih inside bar di sebelah sini, lagi di area support dan momentumnya memang berubah menjadi merah tua, tapi karena dia secara tren besarnya juga masih downtrend ya, mungkin hanya untuk fast trading aja, copet-copet aja, ini lagi on support sih. Coba kita cek ininya deh. Atau kita cek time frame besarnya ya. Coba kita akan melihat pergerakannya secara time frame besar itu seperti apa. Nah, ini time frame besarnya. Ini chart weekly dari Toba. Teman-teman bisa lihat ya, dia lagi on support memang. Supportnya di 700, ini support secara weekly. Jadi kalau dia breakdown lagi dari 700, sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Momentumnya berupa titik pink, jadi secara weekly dia lagi sideway. Mudah-mudahan dia akan sideway di area sini. Mau buy on support, mau spekulatif silakan. Yang penting disiplin. Kalau dia breakdown ke bawah, jangan lupa untuk exit dulu. Tadi supportnya 700 ya. 700 di sebelah sini. 735. Oke. Mudah-mudahan dia mantul dengan resist ke 755. Ada resist trend di 764, 768. Resist selanjutnya 820 sampai di area sebelah sini nih. Di area 900. Oke, tadi supportnya sudah, resistnya sudah. Untuk Toba, silakan yang mau spekulatif ya. And then MTEK. Untuk MTEK coba kita cek tren besarnya juga deh. Ini MTEK. MTEK secara tren besar memang lagi di on support juga. Di sebelah sini ada support ya.
Hati-hati kalau dia breakdown, artinya dia akan tes ke MA 200-nya nih. 1334 dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Yang mau spekulatif sih silahkan. Momentumnya sih belum jadi merah tua dan mengecil ya. Dia masih di dalam tren magenta ini, jadi masih downtrend. Bahkan waktu itu pun dia berubah menjadi merah tua, tapi dia masih sideways kecil aja di sebelah sini ya. Saran saya sih kalau untuk entry, mendingan pilih saham lain yang lebih menarik, kayak Indi, Adro, itu menarik ya, atau Big Bang malahan. Karena kalau indeksnya naik uptrend, kalau breakout, maka sayang banget teman-teman kalau berkutat di saham-saham yang lagi downtrend. Ini sih lagi on support ya. On support kalau mau spekulatif buy silakan, tapi jangan lupa untuk disiplin kalau seandainya dia breakdown. Bisa spekulatif karena lagi on support dengan supportnya di 1510. Ini low kemarin 1510. Kalau yang support di sebelah sini itu di 1500, jadi kita ambil yang agak bawah aja ya, 1500. Selama dia di atas, bertahan di atas 1500, maka masih oke. Tapi kalau dia breakdown dari 1500, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit dulu. Kalau mantul, dia berpotensi ke resist trendnya, yaitu 1685, ada 1770 juga. Atau bahkan mungkin dia mau bikin sideways secara lebar dulu di sebelah sini. Tapi nggak usah muluk-muluk dulu ya. Kita target resistnya pendek-pendek dulu aja. Karena belum tentu juga dia akan kembali ke area 2000. Kalau dia nggak berhasil lewat dari resist trennya ini, maka bisa aja dia akan kembali ke bawah sini, atau bahkan kalau jebol, maka hati-hati. Kalau dia berhasil breakout, jadi dia harus break dari downtrend lainnya ini dulu, baru menarik ya, baru dia akan tes lagi resist di atasnya satu per satu. Jadi perjalanannya masih panjang untuk ke 2000. Oke, lanjut ke MDKA. MDKA. Kita lihat momentumnya dulu. Momentumnya berubah menjadi merah tua, artinya berpotensi untuk mantul dengan support di 3800. Kalau dia breakdown dari 3800, artinya dia berpotensi ke sebelah sini. Berapa nih? Ini MDKA. 3350 ya, support yang bawah itu. Jadi jaga di support itu 3800, semoga dia tidak breakdown. Kalau breakdown, maka disiplin dulu. Karena artinya dia berpotensi testing support yang lebih bawah di 3350. Kalau dia bertahan, dia mantul atau bahkan ini karena momentumnya sudah ada tanda reversal, jadi mudah-mudahan dia akan testing dulu resistnya di sini, garis win line 4030 ataupun resist sebelah sini ya. Barangkali dia mau sideways di area sini nih. Jadi bisa aja dia akan bergerak zigzag di dalam sini, sehingga harus lihat dulu dia mampu nggak nih break dari 4030. Kalau break artinya dia berpeluang ke MA 200, 4260, 4320. Itu ada resist juga di sana. Kita lanjut untuk MDKA-nya. Sudah, kita lihat deh. Oh, ini lagi oversold. Tadi mau nunjukin untuk Toba, mau ngecek apakah dia oversold atau enggak. Aku mau ngecekin MDKA. Biasanya MDKA ada foreign juga nih. Coba kita lihat. Oh, foreignnya nggak ada ya. Foreign flow-nya tidak ada. Oke. Next, ITMG. ITMG, momentumnya merah tua. Mudah-mudahan sih dia bisa testing high sini lagi ya, 45300. Volumenya hari ini lumayan, dia juga breakout, dia bikin candle higher high. Jadi moga-moga dia akan tes 45300 atau bahkan breakout. Tapi kalau dia tidak mampu breakout 45300, berarti dia mau sideways dulu di area sebelah sini. Tuh. Kalau dia sideways, maka jangan lupa ya untuk yang entry, jangan lupa taking profit di atas, nanti incar lagi di area-area supportnya. Supportnya yaitu 42900, garis winline 42300, dan di support paling bawah ini adalah 40.500. Setelah ITMG wins.
Wins, ini kemarin sempat saya bahas di YouTube kemarin, jadi mudah-mudahan teman-teman sudah nonton juga ya YouTube yang kemarin. Dan tadi sempat highest-nya di berapa tuh? Jadi moga-moga teman-teman sudah cuan juga nih. Happy cuan kalau ada yang ngambil wins itu highest-nya di 310 sebesar kenaikannya adalah 7,6%. Jadi lumayan. Kalau teman-teman sudah entry buy on weakness, dia sempat turun dulu ya, bikin ekor dengan low-nya di 282 dan highest-nya di 310. At least kalau teman-teman taking profit di 300 maka udah lumayan tuh. Yang mau entry lagi, silahkan aja sih ya. Coba kita lihat VWAP-nya 298, closing 292, dia di bawah VWAP. Cuma kalau ekor di atas itu artinya ada tengah tekanan jual. Mudah-mudahan sih masih kuat, ini volumenya masih meningkat. Nah, ini ciri-ciri. Saya akan ulang lagi, karena sebelumnya memang saya sudah sering ulang, dan saya akan ulang lagi. Semoga teman-teman bisa ingat dan mempraktekkan ini di kemudian hari. Saham seperti apa sih yang saya suka? Jadi kalau dia tidak liquid, saya biasanya tidak suka ketika dia breakout dari sideway. Ini mungkin ada frekuensinya nih pasti nih. Biasa kalau lagi sideway begini. Ketika dia breakout, jadi sinyal validnya sebenarnya malah di sebelah sini nih. Ketika momentumnya semakin meningkat, pixelnya hijau-hijau dan dia ada di atas garis win line. Sebetulnya di situ sudah muncul sinyal valid. Terutama ketika volumenya ini semakin meningkat. Nah, saya suka banget cari kalau saham gorengan, sekalipun saya lebih suka kalau dia sudah ada volume dan sudah mulai menjadi liquid. Kayak ini rata-rata transaksinya sudah di 8,58 miliar ya. Dan kemarin mantul, bagus. Ini testing resist ini, dia belum berhasil break. Mudah-mudahan besok akan dites lagi. Jadi resistnya di 310, next resist di area 320 sampai 336. Support tentu di low hari ini 282, kalau dia breakdown artinya dia mau ke bawah lagi nih, mau testing support yang di bawahnya lagi. Ya, terutama support yang di berapa nih 240. Momentum masih oke, pixel oke, semuanya oke. Kalau baru mau entry fast trading aja dulu ya. Kecuali dia kuat nih. Kalau kuat berpeluang ke 320-nya itu. Lanjut ya, kita ke BRMS. Oh, wins-nya aku tunjukin hak kakinya dulu deh. Wins 5 menit. Ini bisa teman-teman lihat karena hak kaki ini salah satu tools andalan saya juga. Jadi kelihatan ya, dia ada spike ketika lagi sideway, lalu konfirmasinya adalah ketika sudah mulai ada yang HK atau dia breakout. Di sebelah sini konfirmasinya, mudah-mudahan teman-teman ikutan di sebelah sini. And then ini mulai ada buangan ya, terlihat. Ya kita gunakan support resistnya juga dia udah jebol support nih. Jadi untuk si wins ini wait and see dulu ya, besok apakah dia mampu untuk testing high hari ini lagi. Oke, tadi internetnya terputus sebentar, sorry. Saya akan lanjutkan ya. Oke, jadi untuk hak kaki 5 menitnya, nah, jadi terlihat juga dari hak kakinya ketika semakin banyak merah-merah itu artinya ada yang buang barang atau dia haki. Terutama di sini ya, hakinya cukup tinggi, grafiknya juga masih menurun, sehingga besok teman-teman wait and see dulu. Kalau misalnya dia kuat, atau misalnya teman-teman ada yang belum sempat SOS, maka besok bisa menjadi kesempatan untuk SOS. Karena tadi dia di bawah VWAP ya. Mudah-mudahan besok dia kembali lagi ke 298, dan kalau ada yang nyangkut, maka silakan SOS dulu. Tapi kalau besok ternyata tiba-tiba ada akumulasi lagi, maka sebetulnya masih oke, masih berpotensi. Jadi kalau yang entry secara 5 menit ini untuk fast trading aja. Tadi wins ya. Kita lanjut ke BRMS. BRMS ini menarik, kenapa? Karena kemarin dia sudah mulai muncul doji. Jadi doji itu adalah candle, sebetulnya candle galau ya. Candle yang menunjukkan bahwa seller dan buyer seimbang. Terutama kalau lagi trennya turun, dia mulai muncul begini dan diikuti dengan candle bullish, ini artinya bisa menjadi tanda reversal. Momentumnya juga berubah menjadi merah tua, itu tandanya reversal.
Hari ini candlenya candle bullish dan volumenya cukup besar, jadi berpotensi untuk testing area resist. Mudah-mudahan lanjut dulu nih ke resist yang di sebelah sini, at least ya, 191 ataupun MA 200-nya. Tuh, itu area MA 200. Jadi mudah-mudahan dia bikin higher high lagi dan ke situ. VWAP-nya di 149, closing-nya di sebentar, VWAP 149, closing-nya di 160, jadi dia di atas VWAP, jauh juga ya, lumayan ya. Teman-teman kalau misalnya baru mau entry, maka buy on weakness aja. Kalau yang sudah punya tadi, jangan lupa pasang trailing stop ataupun taking profit dulu. Kita cek hak kakinya deh untuk BRMS. Oke, BRMS di sini saat dia sideway, dia muncul spike yang menunjukkan yang artinya ada transaksi dalam lot besar, gitu ya. Dan dia breakout disertai ini juga grafiknya terus meningkat, walaupun ada yang buang-buang barang juga, ada yang haki-haki, mungkin ada yang scalping ya, atau ada yang fast trading di sini. Jadi kita masih perlu lihat besok karena dia jauh juga dari area VWAP, maka hati-hati jangan terlalu terburu-buru untuk entry. Kalau misalnya teman-teman belum punya, maka buy on weakness aja. Masih ada potensi dia bisa sideway ya. Jadi dia supportnya di 140 di low hari ini, juga 136 itu support juga. Dan tentunya low kemarin itu akan menjadi support. Kalau dia breakdown dari situ, maka sebaiknya exit dulu. 132 nih, low kemarin 132. Selama dia di atas 140 atau low hari ini, artinya dia belum bikin lower low, mungkin ya dia akan bikin inside bar dulu. Jadi kalau inside bar di sini ya masih oke lah. Kasih batas aja teman-teman entry di dekat-dekat support ya. Jangan jauh-jauh dari support ataupun dekat-dekat VWAP aja 149. Mudah-mudahan sehabis itu bisa naik kembali sehingga teman-teman bisa fast trading di sini. Tapi kalau dia besok bikin higher high, maka berpeluang untuk langsung lanjut. Bahkan bisa langsung aja, barangkali bisa langsung testing ininya ya, resist 191 sampai 193. Jadi harus lihat lagi besoknya, apakah dia akan bikin higher high dengan volume yang cukup besar juga, atau dia akan koreksi dulu. Oke, itu belum. Saham ke-10 ada BIT. BIT-nya dari sini ya, udah mulai muncul momentumnya berwarna merah tua, artinya berpotensi reversal, apalagi semakin mengecil. Hari ini candlenya memang candle merah, si BIT wajar karena dia di area resist nih. Dia testing resist yang di sini dan dia nggak bisa breakout. Sehingga dia akan kembali dulu testing supportnya. Jadi memang pergerakan saham seperti itu ya. Kalau dia belum ada momentum yang bagus, maka dia berpotensi untuk kalau dia ke resist nggak bisa break, maka jangan lupa taking profit karena dia berpotensi untuk balik ke area support lagi. Supportnya yaitu di 62 atau bahkan di sebelah sini ya, 58 bisa aja dia mau sideway-nya di area situ. Itu menjadi range-nya. Jadi besok misalnya ada yang baru mau entry, karena saya nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa, udah entry atau lagi nyangkut atau baru mau entry. Silakan bikin trading plan masing-masing. Yang penting teman-teman sudah tahu area support dan area resistnya itu di mana. Kalau baru mau entry, maka bisa entry di area-area support, tapi utamakan kalau dia sudah mantul ya. Karena khawatirnya dia mau ke support yang di bawah lagi di 58. Itu lumayan, angkanya ini kan dia fraksi 1, jadi kalau misalnya naik 1 tick aja udah lumayan ya, 1%. Sehingga kalau misalnya turun sampai sini, ini lumayan dalam juga tuh minusnya. Oke, support 62, 58. Resistnya tentu high hari ini, yaitu di 72. Itu range-nya tuh, 58 sampai 72. Candle-nya agak kurang ya. Baru lihat nih volumenya candle bearish disertai dengan volume yang merah. Khawatirnya besok dia akan melanjutkan penurunannya dulu. Jadi jangan terburu-buru, jangan terlalu terburu-buru untuk entry. Oke, itu saham ke-10 dan kita akan masuk ke saham-saham yang masuk screener nih. Kita lihat dulu ya. Saya akan share screenernya. Ini screener hak kaki.
banyak yang HK nih, BRI, Bumi, BCA, Adro, bla 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 bla. Kita nggak bisa bahas semuanya, jadi saya akan pilih beberapa untuk kita bahas. Dan teman-teman, kalau yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest, fasilitasnya Wisdom and Invest, maka teman-teman bisa praktekin tes ya, coba-coba sendiri, latihan sendiri. Barangkali teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang lebih bagus daripada yang udah saya share hari ini. Oke? Bagi yang belum punya akses, don't worry. YouTube ini gratis dan free untuk teman-teman lihat. Dan mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman sudah cuan, bisa punya budget nih untuk pelangganan ya. Saham yang pertama yaitu BBRI. Hmm, saya mau tunjukin juga. Nah, BBRI secara momentum, dia belum ada momentum ya. Masih berpotensi untuk sideways, jadi watch out di area resist sebelah sini. 4.700 ya itu ya. 4.700 itu area resistnya. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk breakout, maka jangan lupa taking profit dulu ya. Tapi kalau dia bisa breakout, terutama dengan volume, barangkali ada inflow asing atau barangkali dia mulai muncul lagi momentum seperti ini, dia breakout, maka hold. Jangan sampai dijual karena sayang banget. Dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ke resist 4760, 4860, atau bahkan barangkali dia mau ATH ya. Di sini ada gap ya kalau nggak salah yang belum ditutup. Nah, itu gap. Ada gap. Barangkali dia mau nutup gap di situ dulu tuh. Di 4760 sampai 4860. Supportnya, karena hari ini dia ada gap kecil sebetulnya di sebelah sini. Jadi open gap up. Itu menjadi support, yaitu 4550. Selama dia masih di atas garis win line, ini garis win line-nya 4530 masih oke. Mudah-mudahan dia akan uptrend terus. Saya akan tunjukin ini juga foreign flow-nya. Foreign flow-nya jadi cukup oke ya. Ini ada foreign flow lagi. Kemarin-kemarin memang sempat ada outflow, outflow-nya tapi nggak banyak-banyak banget. Mudah-mudahan mulai ada inflow lagi, apalagi terutama breakout. Nah, ini momen kalau yang ini chart untuk indikator MACD dan stokastik. Kenapa stokastik? Karena biasanya saya juga suka pakai ini, terutama untuk Big Bang. Apalagi kalau dia masuk ke area oversold. Jadi itu jarang-jarang banget ya. Coba teman-teman lihat di sebelah sini, masuk ke area oversold, dan itu jaraknya hampir 1 bulan dia nggak masuk-masuk tuh ke area oversold. Di sini juga, ini bulan Juli, sehingga kalau ada Big Bang yang masuk ke area oversold, selama nggak ada kejadian luar biasa seperti 2020 atau misalnya resesi atau hal-hal lainnya, maka dia akan mantul. So, teman-teman bisa manfaatkan chart ini ya. Chart ini juga bisa diakses gratis 24 jam kalau teman-teman buka rekening sekuritas. MSF ini. Dia ada frekuensi analyzer dan ada MACD stokastik. Untuk trading saham-saham Big Bang, teman-teman bisa manfaatkan stokastik ini. Oke, yang kedua BBNI. Ini juga ada foreign flow-nya. Dan saya mau tunjukin MSF-nya. Jadi masih ada ya, foreign flow-nya masih oke banget. Sama seperti BMRI dan BBCA waktu itu walaupun terkoreksi, tapi inflow dari asing itu masih ada. Dan itu menunjukkan bahwa saham ini cukup kuat. Dia lagi di support 8750, ini merupakan supportnya. Kalau yang mau spekulatif maka silakan spekulatif. Karena ini juga sudah mulai masuk ya, dia mulai menuju ke area oversold. Jadi oke banget kalaupun misalnya dia breakdown seperti di sini, teman-teman tinggal menggunakan sistem averaging apa tuh? Uh, yang itulah dollar cost averaging, DCA, dollar cost averaging. Jadi bisa menggunakan sistem itu, teman-teman cicil di sini dan di sini sehingga begitu dia naik teman-teman sudah cuan. Oke. Sini masih oke, jadi bisa ya dipantau di area tadi 8750 area supportnya, 8.800 nggak usah pas-pas 8750 lah. Bisa mendekati dan jangan lupa atur money management ya. Seandainya dia breakdown maka dia akan ke support 8475, dia mulai masuk ke area oversold-nya.
maka bisa averaging menggunakan sistem DCA yang tadi saya sebut. Sehingga kalau dia sudah mulai mantul, terutama si BNI ini ada foreign flow-nya ya. Kalau dia mantul, maka teman-teman sudah bisa cuan. Jadi kalau Big Bang nggak perlu khawatir. Secara momentum sih dia berwarna titik pink, artinya berpotensi sideway. Kalau dia sideway, artinya potensi pergerakannya di area sini. Jadi bisa buy on support dan sell on strength. Begitu pula sama BCA ya. Jadi saya lagi nunjukin Big Bang-nya atau saham-saham blue chip lain. Kalau misalnya ada yang teman-teman suka, misalnya apa ya, SII. Nah, itu bisa digunakan cara yang sama, tapi pastikan teman-teman udah paham polanya dulu. Karena setiap saham punya polanya masing-masing. Untuk BCA ini juga mirip-mirip. Dia momentumnya jadi titik pink, artinya berpotensi sideway. Hari ini sempat dia breakout, tapi balik lagi turun ke bawah. Gak apa-apa, berarti memberikan kesempatan ya buat teman-teman kalau misalnya ada yang belum punya. Ini supportnya garis winline juga oke nih, 84, 84 deh. Kita buletin sesuai dengan fraksinya. Supportnya waktu itu 8.200. Ini mau saya tunjukin area oversold-nya. Si BCA ini ya, karena jarang-jarang suatu saham itu masuk ke area oversold. Sehingga seharusnya itu menjadi kesempatan untuk kita entry. Contoh kayak di sebelah sini ya, dia masuk area oversold. Sini masuk area oversold. Dan kejadiannya tuh bisa lama tuh. Ini berapa bulan tuh. Waktu itu memang sempat sih dia masuk beberapa kali. Seenggaknya kita bisa berapa persen nih? Lumayan lah. Berapa tuh rewardnya? Kemarin 8.200 sampai ke area barangkali dia mau testing high-nya lagi ya, 8.800. 8.800, 8.200 itu sekitar 7%. Lumayan. Jadi kalau teman-teman entry di saham ini pun teman-teman sudah dapetin persentase yang lebih besar daripada deposito. Daripada teman-teman deposito di banknya ya, misalnya deposito di BCA berapa tuh. Nah, jadi lumayan banget kalau teman-teman yang suka Big Bang terutama bisa menggunakan strategi yang tadi saya sebut. Jadi area support resistnya, area supply and demand, terutama kalau ada inflow dari asing itu boleh banget teman-teman untuk entry. Ini saya kasih tunjukin juga inflow-nya BBCA. Ini ya, dia naik begitu tinggi karena ada inflow dari asing. Sempat terkoreksi sebentar, tapi mudah-mudahan ada inflow lagi. Sehingga dia akan testing all time high-nya. Selanjutnya, Adro. Kalau tadi udah bahas Indi, kita bahas Adro sekarang. Karena sama-sama cakep ya. Adro ini saham yang all time high, jadi mudah-mudahan dia bisa tes all time high-nya lagi. Momentumnya sama nih, belum ada. Jadi masih ada potensi dia akan sideway. Watch out di ATH-nya ini ya, 4190. Kalau dia tidak bisa breakout, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Atau teman-teman mau taking profit dulu separuh, silakan. Kalau dia sideway, berarti dia akan bergerak di area sini, range ini. Maka teman-teman bisa buy on support dan sell on strength. Selanjutnya, Adro juga ada foreign flow-nya ya. Ini bisa teman-teman cek. Adro, tuh, ini ada foreign flow-nya. Grafik rata-ratanya juga semakin meningkat. Selanjutnya ke Bumi. Bumi, ini batu bara lainnya nih. Bumi, dia breakout hari ini. Dari 3 candle kemarin di sebelah sini sudah berubah menjadi merah tua, artinya berpotensi untuk reversal. Namun jadi dia udah ke atas garis winline sekarang. Dia akan tes dulu ya satu persatu, resistnya akan dites. Hari ini sih dia breakout dari area sideway yang kemarin. Selanjutnya resistnya ada di 157 di sini. Memang dekat 153 kok sekarang closingnya ya. Besok dia akan tes dulu 157. Kalau dia berhasil breakout, maka dia berpotensi banget untuk ke area sini. 190.
Nah, di area 187. Lebih tepatnya 187 ya. 187. Kalau dia breakout lagi dari 187, baru berpotensi untuk ke resist selanjutnya. Jadi kita pasang targetnya jangan jauh-jauh dulu lah. Deket-deket dulu kita lihat lagi pergerakan dia selanjutnya seperti apa. Oke? And then selanjutnya, oh saya mau kasih lihat, coba 5 menitnya, Hakaki. Tuh ya, ada spike saat dia lagi sideways, and then ada action HK-nya. Jadi enak banget chart Hakaki ini. Ini frekuensi analyzer menunjukkan adanya transaksi dalam jumlah yang besar. Dan kita perlu ininya lagi ya, di dipastikan dengan adanya action HK-nya atau dia breakout ke atas. Karena hanya transaksi besar bisa juga harganya diturunin. Jadi kita tetap perlu konfirmasi. Selanjutnya ada kertas-kertasan nih. Tekim dan INKP. Ini menarik banget. 3 hari candle dia mulai bikin higher high, tapi momentumnya sih belum ada. Jadi besok dia akan testing dulu resistnya di 775, 780. Sebentar. Tekim. Kalau dia tidak bisa break dari 7.800-nya, maka teman-teman jangan lupa ya untuk pasang trailing stop ataupun taking profit at least sebagian. Tapi kalau dia breakout dari 7.800, artinya dia berpeluang untuk lanjut testing 7.950 atau bahkan ke area 8.000. Ini bagus banget ya, volumenya juga semakin meningkat, dia masih higher high. Coba kita lihat nih, kalau nggak salah ada resist secara besarnya juga. Pilih salah satu aja ya, jangan sampai teman-teman entry-nya di 2 saham yang sama tapi tak serupa gitu. Untuk Tekim weekly-nya belum. Kita cek weekly-nya supaya tahu area resistnya di mana. Sebelah sini ada MA 200-nya di sebelah sini, 8.700 ya. Area sana nih 86 sekian, 8675 atau 8.700. Di sana teman-teman jangan lupa kalau dia tidak bisa breakout maka sebaiknya taking profit. Tapi kalau dia breakout artinya dia berpeluang untuk lanjut lagi nih. Ini lumayan ada momentumnya semakin meningkat, jadi mudah-mudahan dia bisa testing 8.700 dulu. And INKP juga kurang lebih mirip-mirip sama si Tekim pergerakannya. Mana tadi INKP daily-nya? Nah, ini INKP daily ya, dia akan testing dulu high yang kemarin di sebelah sini. Momentumnya juga belum ada, maka watch out di area resist. Kalau dia tidak mampu breakout, jangan lupa taking profit. Itu hanya ada di 9.900 itu menjadi resistnya. Kalau dia breakout, maka dia berpeluang untuk coba kita cek kembali resist secara weekly. Ini Tekim. Ini weekly-nya. Weekly-nya udah di atas MA 200-nya ya, jadi cakep, masih di atas, udah di atas garis win line juga, momentumnya menanjak juga, jadi tinggal menunggu dia breakout 9.900. Ini ada resist selanjutnya 10275, jadi mudah-mudahan ke area sana atau bahkan lebih, mudah-mudahan. Yang udah punya jangan lupa untuk pasang trailing stop. Oke? Oke, kira-kira itu aja dari saya. Jadi waktunya memang terbatas, saya nggak bisa bahas semua saham di sini. Tapi untuk teman-teman yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest, silakan ya dieksplor lagi sendiri. Barangkali teman-teman bisa dapetin saham-saham lain yang lebih keren-keren lagi nih. Jadi masih banyak banget saham-saham yang bagus-bagus, terutama kalau yang senang fast trading, ini juga ada ya, banyak banget saham-saham yang bisa kita tradingkan untuk fast trading. Kalau fast trading silakan pakai 5 menit dan terutama bisa menggunakan yang HK tadi, ada frekuensi analyzer spike dan ada HK-HK-nya yang berwarna bar hijau-hijau. Sukses selalu untuk teman-teman, sehat-sehat selalu, semoga teman-teman cuan. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.